Welcome, welcome, welcome. Halo teman-teman, selamat datang dalam kegiatan program kreativitas mahasiswa dengan tema belajar matematika melalui permainan tradisional patok lele. Kegiatan yang kami lakukan ini bertujuan untuk membuat pembelajaran matematika menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Melalui permainan patok lele ini, siswa dapat belajar menghitung, mengukur, serta melatih kemampuan berpikir logis dan kerjasama. Dengan memadukan matematika dan permainan tradisional, siswa dapat belajar sambil bermain dalam suasana yang aktif dan menyenangkan. Selain meningkatkan pemahaman matematika, kegiatan ini juga membantu melestarikan budaya permainan tradisional Indonesia. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan pengalaman belajar yang berkesan bagi seluruh peserta. Selamat menyaksikan! Oke teman-teman, kegiatan diawali dengan pengenalan alat ukur yang digunakan dalam permainan patok lele, yaitu alat ukur baku berupa meteran saku yang dimana digunakan untuk mengukur panjang dan lebar lapangan permainan secara tepat. Lalu, alat ukur tidak baku yang dimana digunakan untuk mengukur jarak jatuhnya kayu hasil pukulan pemain. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam permainan patok lele adalah 2 potong kayu panjang dengan ukuran 60 cm dan kayu pendek ukurannya 20 cm. Lalu 2 batu sebagai penyangga. Dalam permainan patok lele, lapangan yang digunakan berbentuk persegi panjang. Di sini, siswa dan mahasiswa mengukur panjang dan lebar lapangan dengan hasil pengukuran menunjukkan panjang lapangan 9 meter dan lebar lapangan 6 meter, sehingga hasil pengukuran lapangan area permainan membentuk suatu bangun datar persegi panjang. Kegiatan ini memberikan pengalaman nyata kepada siswa dalam menggunakan alat ukur baku serta mengenali unsur-unsur bangun datar seperti panjang dan lebar. Setelah melakukan pengukuran, selanjutnya ialah mengetahui tata cara dan aturan permainan patok lele. Di sini, siswa dibagi menjadi 2 regu, kemudian lakukan undian untuk menentukan regu mana yang melakukan pukulan terlebih dahulu. Setiap pemain dari regu yang memukul harus memukul kayu pendek yang sudah diletakkan di antara 2 batu penyangga, menggunakan kayu pemukul yang panjang agar kayu kecil melayang jauh. Posisi jatuhnya kayu kecil yang dipukul kemudian akan diukur dengan pengukuran tidak baku oleh langkah kaki orang yang bertugas sebagai penghitung jarak dan hasilnya dicatat oleh pencatat skor. Kemudian setelah semua regu pertama memukul dan sudah mendapatkan hasil pengukuran, lalu bergantian dengan regu kedua sebagai pemukul. Setelah kedua regu selesai memukul dan mendapatkan hasil pengukuran, kemudian hasil dari pengukuran masing-masing kedua regu dihitung dan dibandingkan. Dari hasil pukulan tiap anggota regu dan hasil kedua regu yang sudah dibandingkan, lalu dilihat regu mana yang memiliki jarak jatuh kayu pemukul paling jauh. Regu yang mendapatkan hasil pukulan paling jauh maka akan menjadi pemenang dalam permainan. Setelah memahami aturan permainan, di sini mahasiswa mendemonstrasikan cara permainan kepada siswa. Kemudian barulah siswa dibagi menjadi 2 regu yang masing-masingnya terdiri dari 5 anggota. Regu 1 terdiri dari Akil, Mario, Aris, Risto, dan Diana. Dan regu 2 terdiri dari Gio, Cici, Vian, Kerlin, dan Keval. Di sini Kerin sebagai pengukur satuan tidak baku menggunakan langkah kaki. Setelah siswa melakukan permainan patok lele dengan memukul secara bergantian tiap pemain di masing-masing regu, selanjutnya siswa melakukan pengukuran terhadap hasil permainan patok lele dengan menghitung jarak jatuhnya kayu menggunakan langkah kaki sebagai satuan tidak baku. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa mampu melakukan pengukuran secara mandiri sesuai petunjuk yang diberikan. Melalui praktik langsung tersebut, siswa tidak hanya memahami cara menggunakan alat ukur, tetapi juga memahami bahwa
Pengukuran dapat dilakukan dengan satuan baku maupun tidak baku sesuai kebutuhan. Kegiatan ini membantu siswa menghubungkan konsep matematika dengan aktivitas yang mereka lakukan secara langsung. Berdasarkan hasil permainan, siswa dapat membuat perbandingan panjang secara sederhana. Misalnya, jarak jatuhnya kayu yang dipukul oleh Mario dari regu 1 lebih panjang dibandingkan jarak jatuhnya kayu yang dipukul oleh Cici dari regu 2. Melalui kegiatan ini, siswa memperoleh pengalaman konkret dalam membandingkan ukuran panjang berdasarkan data yang diperoleh secara langsung. Selain itu, siswa juga belajar menginterpretasikan hasil pengukuran serta menyimpulkan perbedaan panjang antar objek atau hasil pengukuran. Dengan demikian, konsep perbandingan panjang yang sebelumnya bersifat abstrak menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa. Berikut skor yang diperoleh dari masing-masing regu. Regu 1, Akil 8 skor, Mario 7 skor, Aris 10 skor, Risto 9 skor, dan Diana 6 skor. Total skor 40. Regu 2, Giom mendapat 10 skor, Cici 8 skor, Fian 12 skor, Kerin 8 skor, Keval 11 skor. Total 49 skor. Selanjutnya, siswa dapat melakukan perbandingan terhadap jarak jatuhnya kayu yang dipukul tiap masing-masing regu. Dilihat dari jarak jatuhnya kedua kayu, dapat dibuat perbandingan. Pada pemukul pertama, jarak jatuhnya kayu yang dipukul Akil dari regu 1 lebih pendek dibanding jarak jatuhnya kayu yang dipukul Gio dari regu 2. Selain mengembangkan pemahaman konsep geometri dan pengukuran, permainan patok lele juga membantu menumbuhkan sikap matematis pada siswa. Selama kegiatan berlangsung, siswa dilatih untuk bersikap teliti ketika melakukan pengukuran, jujur dalam mencatat hasil pengukuran, serta disiplin dalam mengikuti aturan permainan yang telah ditetapkan. Kegiatan bermain secara berkelompok juga melatih kemampuan siswa dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan menghargai hasil kerja teman. Saat membandingkan hasil pengukuran dan menghitung skor akhir, siswa belajar berpikir logis dan objektif berdasarkan data yang diperoleh. Antusias siswa selama kegiatan menunjukkan bahwa pembelajaran matematika yang berkaitan dengan permainan tradisional mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sekaligus bermakna. Secara keseluruhan, penerapan etnomatematika melalui permainan patok lele memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran. Siswa tidak hanya memahami konsep geometri dan pengukuran secara konkret, tetapi juga mengembangkan sikap matematis seperti ketelitian, kejujuran, kerjasama, dan kemampuan berpikir logis. Oleh karena itu, permainan patok lele dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang efektif dan mendukung pembelajaran matematika di sekolah dasar. Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan permainan patok lele sebagai media pembelajaran matematika mampu memberikan pengalaman belajar yang konkret dan bermakna bagi siswa. Kegiatan yang dilakukan berhasil mengenalkan siswa pada penggunaan alat ukur baku dan tidak baku melalui penggunaan meteran saku dan langkah kaki yang diterapkan secara langsung dalam aktivitas permainan. Siswa mampu memahami perbedaan fungsi kedua jenis alat ukur
serta penggunaannya sesuai kebutuhan pengukuran. Melalui kegiatan mengukur lapangan permainan, panjang kayu permainan, serta jarak hasil pukulan, siswa memperoleh pengalaman langsung dalam menggunakan alat ukur untuk melakukan pengukuran pada situasi nyata. Sekian dan terima kasih.